Benar Tuhan, tolong kami untuk boleh tetap percaya. Sekalipun kami tidak melihat sesuatu berubah dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap percaya Tuhan, sekalipun kami sudah begitu lama mendoa, berteriak kepada Engkau, tetapi tidak ada satupun yang berubah. Tolong kami untuk tetap percaya Tuhan. Untuk kami boleh tetap percaya bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, sebagai sesuatu duri di dalam daging, itu tidak akan menghancurkan kami. Ia bisa melukai kami, tetapi tidak menghancurkan kami. Sebaliknya, duri di dalam daging itu justru membawa kami untuk boleh bertumbuh, mengenal kasih-Mu lebih lagi. Kasih-Mu semakin sempurna di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, dalam setiap pergumulan kami, entah itu keluarga, pekerjaan, relasi suami istri, orang tua anak, apapun yang kami takutkan, khawatirkan Tuhan, kami percayakan kepada Engkau. Buat kami boleh tetap percaya, buat iman kami bertumbuh Tuhan. Apalagi saat ini ketika kami datang ke dalam rumah-Mu. Kami yang lapar akan kebenaran firman-Mu, kami yang lapar akan jamahan-Mu. Puaskanlah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, karena Engkau yang berjanji barang siapa yang lapar, ia akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kiranya sungguh firman-Mu ini boleh melawat setiap kami. Di dalam keterbatasan hamba-Mu pun Tuhan, Engkau boleh berbicara di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Shalom. Wah, sudah makan? Sudah makan? Belum, kebetulan hari ini khotbahnya tentang makanan, Bapak Ibu ya. Tema hari ini adalah give them something to eat, gitu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan kebetulan saya kasih backgroundnya makanan semua, dengan tujuan nanti pulang kantin akan habis cepat, gitu ya. Ini sekalian promosi nih, gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita akan melanjutkan eksposisi kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita membaca dari Lukas 9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang 17. Dengan harapan ketika melihat ini, matanya tambah seger gitu ya. Atau tambah lemes ya, tambah lapar ya. Saya harap jangan ya. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Kalau sudah dapat saya akan membacakannya bagi setiap kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Lalu mengikuti dia, ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan.
Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini hanya laki-laki yang tertulis, tetapi pasti kita ketahui lebih karena ada anak, ada perempuan cuma nggak dicatat. Jadi bisa 2 kali lipat lebih ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini tidak asing bagi setiap kita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan mujizat ini sebenarnya merupakan satu-satunya mujizat yang dicatat di dalam 4 Injil. Jadi 4 Injil itu semuanya mencatat, cuma satu mujizat ini. Nah, kenapa? Karena mujizat ini memiliki pesan yang sangat penting, yaitu tentang Yesus yang adalah roti hidup. Jadi setelah Tuhan mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, dia itu membawa orang-orang itu kepada dirinya. Akulah roti hidup. Roti itu adalah makanan utama penopang kehidupan. Kita tahu bagi bangsa Yahudi roti itu adalah makanan utama penopang kehidupan. Itulah kenapa Yesus membawa dirinya, menyatakan dirinya sebagai roti hidup, yaitu yang menopang kehidupan setiap kita. Dan memang dialah yang menopang setiap kehidupan kita karena dia adalah Allah. Nah, dan kita melihat bahwa ini adalah penggambaran dari mana. Kalau bangsa Israel dulu dipelihara lewat mana, yaitu roti surga, roti yang diturunkan dari surga, maka Yesus adalah mana perjanjian baru, yaitu roti dari surga yang sejati. Karena kalau kita melihat dari Yohanes 6 ayatnya 48 sampai 51, Tuhan mengatakan, nenek moyangmu selama padang gurun 40 tahun makan mana tetapi mati, tetapi aku adalah mana yang sejati. Barang siapa makan aku, ia tidak akan mati. Dan ini berbicara tentang bagaimana Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai roti yang dipecah-pecah. Jadi Yesus mati untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi penebusan bagi semua orang yang memberikan hidup bagi setiap kita. Nah, tetapi hari ini kita tidak akan melihat itu detailnya, tetapi kita akan melihat detail-detail yang lain yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Nah, kita akan melihat yang pertama dari ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa Yesus menghindar untuk beristirahat. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Jadi Yesus, konteks ini adalah murid-murid itu baru saja pulang dari pengutusan. 3 minggu yang lalu ya, Pak John Vo menjelaskan tentang pengutusan rasul-rasul. Kenapa kok disebut rasul? Karena diutus. Jadi rasul itu adalah duta, rasul itu adalah orang yang diutus. Jadi mereka itu udah balik. Jadi saya baca sekitar 1 tahun pelayanan Yesus di Galilea. Setelah 1 tahun dia itu mengutus murid-muridnya. Kenapa mengutus murid-muridnya? Karena kemungkinan besar mempersiapkan supaya murid-muridnya setelah Yesus nanti bangkit naik, murid-murid itu bisa pergi sendiri, murid-murid itu sudah punya pengalaman, mereka itu bisa menyebar pergi. Makanya Yesus itu utus mereka, supaya apa? Mereka itu punya belajar, mereka punya pengalaman, gitu ya. Dan itu di wilayah Galilea, jadi wilayah yang kecil, masih muter-muter situ aja. Nah, jadi ketika mereka pulang, mereka itu begitu capek. Bahkan kalau kita melihat di dalam Markus 6, itu dikatakan begitu capeknya mereka melayani, mereka itu sampai nggak sempat makan. Itulah kenapa Tuhan mengajak mereka itu menyingkir dari kerumunan, untuk menyingkir, menyendiri, untuk beristirahat. Dan di mana beristirahatnya? Yaitu dibawa ke Betsaida. Kenapa ke Betsaida? Karena kita lihat bahwa Betsaida ini adalah tempat yang sunyi. Tadi kita baca di ayatnya yang ke-12, suruhlah mereka pergi, supaya mereka pulang, mereka bisa cari makan, karena tempat ini adalah tempat yang sunyi. Tuhan Yesus selalu menyendiri di tempat yang sunyi. Supaya apa? Bisa berdoa, bukan buat macam-macam. Nah, seringkali kita itu menyendiri aneh-aneh biasanya. Ini jangan. Tetapi menyendiri supaya apa? Bisa berdoa. Itu yang penting.
Dan kenapa di Betsaida? Karena selain sudah capek pelayanan, ini juga terkait dengan kematian Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu dipenggal oleh Herodes, gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan bagi Yesus pastinya. Gitu ya. Karena selain nabinya, itu juga merupakan saudaranya, saudara sepupu. Jadi Yesus menyingkir ke Betsaida karena Betsaida itu di luar teritori Herodes. Karena kalau kita baca sebelumnya di ayat 7 sampai 9, Herodes itu pengen ketemu Yesus karena dia bingung. Loh, kok saya dengar lagi ini ada orang hebat. Yohanes Pembaptis itu udah aku penggal. Kok ini ada lagi? Karena banyak orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis itu kembali bangkit. Jadi karena Yohanes Pembaptis itu dipenggal, maka kemungkinan besar ada beberapa pemberontakan. Karena Yohanes Pembaptis sangat dikenal sebagai orang yang suci. Jadi ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, kemungkinan ada beberapa pemberontakan sehingga Yesus menyingkir keluar dari teritori Herodes. Jadi itulah kenapa menyingkir ke Betsaida. Karena untuk menenangkan diri dia keluar dan menyingkir. Di sini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, murid-murid dan kita, bahwa penting bagi kita untuk beristirahat dari segala kepadatan kita. Kita perlu keluar dari kerutinitasan kita. Dan kita perlu menyendiri untuk apa? Untuk berdoa. Gitu ya. Bukan cuma healing, tetapi berdoa. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan. Makanya kita butuh saat teduh. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu yang menolong kita untuk bisa tetap waras, Bapak Ibu. Karena kita banyak sekali digembleng rutinitas kita di dalam kelelahan, belum lagi dengar berita ini, berita itu, berita ini, berita itu, sehingga akhirnya apa? Membuat kita takut, membuat kita khawatir. Itulah kenapa kita perlu menenangkan diri, kita membaca firman Tuhan, supaya apa? Pikiran kita tetap waras. Supaya kita dapat melihat dengan baik, kita tetap memiliki pengharapan di dalamnya. Nah, Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Kita harus keluar, kita harus istirahat. Karena kita manusia terbatas. Kita punya limit, kerja terus pasti capek, betul ya? Itulah kenapa Tuhan pun memberikan kita hari Sabat. Dan itu mesti kita pakai dengan baik hari Sabat itu. Kita benar-benar keluar dari rutinitas kita benar-benar refresh dari segala kepadatan itu. Kita belajar, setiap kali Yesus sebelum pelayanan dan setelah pelayanan, Tuhan selalu menyendiri. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena dia tahu bahwa kedekatannya dengan Bapa itu yang menjadi kekuatan dia. Di dalam tekanan yang dia hadapi terus menerus. Gak mudah jadi Yesus, serba salah. Ya. Dan dia perlu kekuatan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah setiap kita punya kesadaran seperti itu? Apakah kita punya kesadaran untuk kita beristirahat? Bapak Ibu, dunia kita itu adalah dunia yang sibuk. Sibuk sekali. Gitu ya. Kita istirahat aja terganggu. Kenapa? Handphone, betul ya. Sulit bagi kita itu untuk beristirahat. Mungkin fisiknya istirahat, tetapi WA cering masuk, kita lihat, baca, kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa, aduh apalagi ini. Susah. Dunia kita itu memang membuat kita itu tidak bisa berhenti. Dunia kita memaksa kita untuk terus bekerja. Dunia kita memaksa kita untuk apa? Terus berpikir. Itulah kenapa kita mesti ambil langkah. Untuk kita mau stop, kita mau menyingkir, menyendiri. Dan di dalam dunia ini, mungkin sederhana kita sulit untuk menyingkir. Mau menyingkir jauh, macet misalnya. Kita cukup taruh handphone kita, sederhana. Beberapa waktu lalu di YCF Group itu ya, ada share itu ya. Bagaimana supaya kita ini simple. Kita jauhkan handphone, gitu ya. Kita udah bisa refresh. Kita mesti berani mengambil langkah untuk istirahat sejenak. Bukan cuma menjauhkan dari rutinitas kita, menjauhkan sesuatu yang mengganggu kita seperti handphone kita, tetapi kita pun juga harus datang untuk connect sama Tuhan. Baca firman Tuhan, doa. Punya enggak sih kita kesadaran seperti itu? Nah, itu penting untuk kita miliki kesadaran dalam diri kita untuk dekat sama Tuhan. Lanjutnya, tetapi celakanya ketika mereka ingin menyendiri, ayat 11 dikatakan apa? Dikatakan akan tetapi orang banyak tahu lalu mengikuti dia. Orang banyak tahu
lalu mengikuti dia. Di dalam beberapa bagian yang lain itu ditunjukkan bahwa Yesus itu menyingkir naik perahu, Bapak Ibu. Jadi dia motong. Nah, tetapi orang-orang itu tahu Yesus itu mau kemana. Jadi orang-orang apa? Orang-orang itu muter. Belani muter. Kenapa? Pengen ketemu Tuhan. Jadi Tuhan motong, orang-orang itu muter, Bapak Ibu. Begitu belaninya gitu ya. Dan dikatakan orang yang banyak mengikuti. Kenapa orang banyak? Karena jelas kita tahu bahwa popularitas Yesus sudah semakin tersebar. Yesus 1 tahun, saya tadi bilang Yesus 1 tahun pelayanan, tetapi ini semakin tersebar, semakin viral. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baru saja mengutus murid-muridnya. Jadi pasti tambah viral. Kenapa? Karena ketika murid Tuhan Yesus diutus memberitakan kerajaan surga, mereka kan mengadakan mujizat. Mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Orang-orang pasti tanya, ini siapa ini? Muridnya siapa? Muridnya Yesus. Itulah kenapa orang-orang itu akhirnya berita tentang Yesus itu begitu terkenal dan itu menarik banyak orang untuk penasaran. Mau datang melihat Yesus. Itulah kenapa dikatakan banyak orang itu mengikuti dia. Dan bahkan belani jalan jauh, muter untuk supaya ketemu. Gitu ya. Dan menurut saya sebenarnya jumlah ini kemungkinan bertambah di dalam perjalanan. Jadi misalnya, wah Yesus ke sana, serombongan ini jalan, muter, pas muter orang lihat, ada apa, ono opo gitu loh. Kok rame-rame ya kan biasanya kan gitu tuh. Ada Yesus, ikut lagi, jalan tambah rame, ikut lagi. Kemungkinan itu yang membuat orang itu akhirnya bertambah banyak. Jadi ketika banyak orang jalan, orang penasaran, ini kenapa, ada rombongan apa, mereka ikut terus. Sehingga akhirnya banyak. Dan mereka belani. Muter. Untuk apa? Untuk ketemu Yesus. Bapak Ibu. Kalau kita melihat Yohanes 6, ayatnya yang kedua, di sana dikatakan kenapa orang banyak berbondong? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi berita itu benar-benar tersebar. Gitu ya. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Yohanes 6, ironisnya orang itu, mereka yang belani, akhirnya apa? Meninggalkan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ketika Yesus memberitakan, akulah roti hidup. Mereka kecewa dan di sana ditulis, mulai saat itu juga banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus tidak sesuai ekspektasi mereka. Karena Yesus tidak memuaskan mereka, karena Yesus tidak bisa memberi apa yang mereka minta. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Apakah setiap kita memiliki kerinduan? Apakah setiap kita belani untuk bisa kenal Tuhan? Ketika kita datang di gereja, apakah kita belani untuk mengenal Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Sebab kalau kita benar-benar sampai belani, maka kita akan benar-benar dipuaskan. Tetapi sebaliknya, apa yang membuat kita bela-belain? Apakah kita belani Yesus, belani pelayanan, belani melakukan segala disiplin rohani saat teduh lah apa? Karena kita takut. Kalau aku nggak melakukan, takut nanti masalahku nambah. Atau kita belani supaya apa? Cuma memuaskan pikiran kita aja. Pinter secara teologi. Belani belajar misalnya. Atau karena kita sedang butuh sesuatu. Maka kita belani. Belani puasa, belani pelayanan, belani apapun. Apa yang membuat kita belani? Atau apa kita sama sekali juga tidak ada kerinduan sama sekali? Itu mesti kita renungkan. Kalau kita memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus, maka Tuhan mengatakan apa? Maka engkau akan dipuaskan. Tetapi ketika kita belani untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, maka kita akan kecewa. Cepat atau lambat kita akan kecewa, dan akhirnya kita akan meninggalkan iman kita. Sama seperti orang-orang ini.
Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka kecewa, mereka mundur. Tetapi kita kembali lagi, kita belum melihat ke sana, tapi kita kembali lagi. Kita lihat ayat 11. Ketika orang banyak itu mengikuti Yesus, apa yang menjadi respon Yesus dan apa yang menjadi murid-muridnya? Kita lihat ayatnya yang ke-11 dan 12. Di sini dikatakan, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan 4 kitab, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebenarnya responnya itu beda-beda. Jadi ada yang responnya bahwa Yesus itu menerima mereka dan mengajar mereka. Ada yang mengatakan bahwa Yesus menerima mereka dan menyembuhkan mereka, menyembuhkan yang sakit. Tetapi saya lebih prefer kepada Yohanes 6 ayatnya yang ketiga. Yaitu di sana dikatakan dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Artinya apa? Yesus itu sengaja membiarkan mereka. Jadi Tuhan tahu ketika Tuhan datang banyak orang sudah nyegat dia dan banyak orang semakin datang pada dia. Tuhan tahu, tetapi Tuhan apa? Tuhan sengaja biarkan. Tuhan naik, di sana dikatakan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Tuhan sengaja biarkan, Bapak Ibu. Dan kadang Tuhan memang seperti itu. Abraham minta, Tuhan kasih anak, enggak. Tuhan sengaja biarkan. 25 tahun. Satu lagi yang saya tahu, yaitu Lazarus. Tuhan sengaja biarkan Lazarus sakit sampai mati. Gitu. Tuhan sengaja biarkan. Nah begitu juga menurut saya, Tuhan waktu melihat orang banyak ini, Tuhan itu sengaja biarkan. Kenapa saya punya tafsiran seperti itu? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes ke-6, ketika Tuhan bilang, kamu cari aku itu karena melihat tanda dan percaya atau karena kamu makan dan menjadi kenyang. Gitu ya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Akulah roti hidup. Terus mereka bilang, Tuhan, apa, tanda apa yang kamu lakukan supaya kami percaya? Kok bisa mereka tanya tanda? Kalau Tuhan memang menyembuhkan mereka, mestinya mereka nggak akan tanya. Tetapi kenapa kok mereka tanya, Tuhan, tanda apa yang kamu perbuat supaya kami percaya? Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak melakukan apapun. Cuma satu yang dia akan lakukan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Mujizat itu besar, tetapi mereka aja lupa. Tuhan, tanda apa yang kamu lakukan? Jadi menurut saya jelas bahwa Tuhan tidak melakukan apapun. Karena Tuhan punya rencana. Dia menunda. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Tuhan tidak melakukan apapun. Karena itu akan menjadi klimaksnya. Soalnya kalau orang sudah lihat mujizatnya, kalau Tuhan udah nyembuhin, tambah lama orang tambah pulang. Ure, aku udah disembuhkan, pulang. Ya, pasien selanjutnya sembuh, pulang. Tetapi kenapa kok mereka nggak pulang? Sudah malam, bukannya tambah sedikit berkurang, kok gak dilayan-layani ya? Udah selesai nih festivalnya, katakan gitu ya. Pulang, enggak, nyatanya enggak. Justru dikatakan apa? Tambah banyak orang yang datang. Karena kan mereka jalan. Jadi ada yang datang duluan, ada yang barusan ini. Kenapa? Jawabannya satu. Karena Tuhan belum melakukan apapun. Karena Tuhan punya rencana satu, yaitu apa? 5 roti dan 2 ikan. Jadi jelas di sini ditunjukkan bahwa Tuhan itu sengaja membiarkan. Sama seperti Tuhan sengaja membiarkan Lazarus mati. Sengaja membiarkan Abraham itu tambah tua. Sarah udah menopause. Dan ini juga Tuhan biarkan sampai petang. Dan disitulah awal mujizat itu terjadi. Ketika petang datang, yang terjadi apa? Ayat 12. Murid mulai merespon. Dikatakan apa ayat 12? Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, Tuhan suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung. Disuruh pergi Bapak Ibu. Disuruh pergi. Menurut Bapak Ibu, salah nggak permintaannya? Salah nggak Bapak Ibu? Tuhan suruh mereka pergi. Soalnya apa? Kita nggak ada roti gitu ya. Kita nggak punya makanan, kita wis capek. Suruh mereka pergi supaya apa? Mereka itu keburu pulang,
Apa maksudnya ketemu warung, bisa beli untuk perjalanan pulang, mereka istirahat. Kenapa? Karena tempat ini sunyi. Gak ada apa-apanya. Mereka begitu peka Bapak Ibu ya. Disuruh pulang. Disuruh pulang. Salah enggak? Kesalahan mereka adalah mereka tidak bertanya kepada Yesus, Tuhan, lu mau apa? Apa yang harus kami lakukan? Tetapi celakanya apa? Bukan ditanya sama Tuhan, malah nyuruh Tuhan, Tuhan suruhan mereka pulang Tuhan. Gitu loh. Padahal Yesus punya rencana, dikatakan. Tuhan sengaja. Kenapa? Karena dia punya rencana. Tetapi murid-muridnya nggak tahu. Murid-muridnya nggak tahu. Alih-alih bertanya, mereka malah nyuruh Tuhan wis suruhan mereka pulang. Tetapi di situ Tuhan bilang apa? Ayat 12. Pada waktu mulai malam, murid-muridnya menyuruh mereka pulang. Tetapi ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan bilang, Tuhan suruh pulang supaya mereka bisa beli. No. Kamu yang kasih makan. Kenapa harus diberi makan? Bapak Ibu kalau lihat ini sebenarnya pelayanan Yesus ini menarik. Karena kalau kita melihat pelayanan Yesus itu selalu menyembuhkan orang, gitu ya, mujizatnya menyembuhkan orang, lalu mengusir setan. Sangat jarang kita membaca Yesus itu ngasih orang makan, itu jarang, gitu ya. Cuma 2, 5 roti 2 ikan dan 7 roti dan beberapa ikan. Jadi 5.000 orang dan 4.000 orang. Jadi ada 2 kali Tuhan Yesus itu kasih makan, Bapak Ibu. Nah, pelayanannya berbeda. Kenapa harus beri makan? Jawabannya sederhana. Karena memang itulah yang sedang orang-orang itu butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Makanan. Karena mereka sudah jalan begitu jauh dan mereka jalan tidak membawa bekal. Mereka udah datang jauh dan mereka pun harus pulang. Tidak membawa apa-apa. Itulah kenapa Tuhan menyuruh mereka, kamu yang kasih makan. Kita melihat bahwa Yesus, Bapak Ibu, itu selalu menjawab kebutuhan setiap kita dengan tepat. Itu penting. Kenapa Yesus suruh kasih makan? Simple. Karena memang mereka sudah kelaparan. Mereka udah kelelahan, lapar. Gitu ya. Kasih makan. Begitu juga dengan gereja, Bapak Ibu. Gereja harus menjawab kebutuhan. Tetapi tidak membiarkan dirinya diperalat. Ini penting ya. Juga untuk setiap jemaat kita belajar. Gereja memang harus menjawab kebutuhan jemaat. Tetapi tidak memperalat. Tuhan tidak mengizinkan dirinya diperalat. Tuhan tidak memanjakan pengikutnya. Itulah kenapa ketika Tuhan setelah melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, Tuhan bilang, lu datang ke sini buat apa? Mau percaya ke aku? Atau karena kamu sudah makan dan kamu jadi kenyang dan kamu sekarang minta lagi. Kalau setiap kita bisa kerja, karena Tuhan bilang kalau kamu tidak kerja kamu gak usah makan. Kalau kita masih dikasih kekuatan untuk bekerja, Tuhan berkati. Kalau kita tidak bisa, percayalah Tuhan akan berkati. Kita lihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun mereka tidak kekurangan makanan. Tuhan kasih mana dari surga. Tuhan kirim burung, daging untuk mereka makan. Kenapa? Karena nggak bisa nanam, nggak bisa kerja. Padang gurun semua mau nanam apa? Nggak bisa. Tuhan kasih, Tuhan pelihara karena memang nggak bisa bekerja. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, yang terjadi apa? Berhenti itu semua. Tidak ada mana, tidak ada burung dara. Kenapa? Kamu bisa bekerja. Sekarang waktunya kerja. Gereja harus menjawab. Tetapi gereja tidak boleh diperalat. Gereja tidak boleh memanjakan jemaatnya. Yesus menyuruh berilah kamu makan. Nah kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 Bapak Ibu. Yesus menyuruh memberi makan itu dengan bertanya kepada Filipus. Nah, boleh ditampilkan? Yohanes 6 ayat 6 sampai 9. Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yohanes 6 ayat 5 kita
mundur sedikit, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ingat, Tuhan punya planning sudah, tapi dia mencobai, dia mau tanya, dia mau ngetes Filipus. Gitu ya. Nah, kenapa Tuhan menguji? Gitu ya. Dan mengapa kok Tuhan itu mengujinya Filipus? Karena Filipus itu orang lokal, Bapak Ibu. Filipus itu berasal dari Betsaida, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus tanya sama Filipus, Pus, gitu ya. Kok Pus ya? Pil, gitu ya. Apa beli makanan di mana? Ya, pasti dong. Tanya ke orang lokal, gak mungkin tanya yang bukan orang lokal gitu ya. Pil, beli makan di mana? Apa jawabnya? Oh itu loh, risol sama ektaknya Kana Pantry loh. Enak Tuhan, hauce. Gitu ya. Fruit Mania, salad buahnya, Ipin, seweger. Apalagi mereka mari jalan jauh-jauh, enak. Gitu ya, apalagi nasi udang, Mbok Kitchen ya boleh, enak juga itu. Gitu ya. Mama Pets roti boleh juga sekalian buat bawa pulang. Cuma satu yang Filipus enggak bilang Bapak Ibu, yaitu miswa babi punyanya Cindy ya. Enggak dipromosikan. Karena orang Yahudi, beda. Apa jawabnya? Apakah seperti itu? Oh enggak. Tuhan bukan menguji tentang pengetahuan makanannya dia, makanan enak di sini. Enggak lah, enggak mungkin lah. Tetapi apa yang pengen Tuhan uji? Yang Tuhan uji jelas yaitu apa? Imannya. Tuhan pengen menguji imannya Filipus. Karena dia orang lokal, kebetulan Tuhan pengen tahu. Apa jawabannya dia? Dan apa yang dikatakan? Meyujian Tuhan. Karena duit gitu ya. Gak ada. Roti seharga 200 dinar pun. Misalnya kita punya duit 200 dinar itu 1 bulan kerja. 200 dinar. Kalau kita pun punya 200 dinar buat beli. Itu pun gak warak. Cuma iso dapat kecil, gak warak. Gitu ya. Karena duit Tuhan. Gitu loh. Begitu juga dengan Andreas. Di sini dikatakan seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu, iman itu membawa kita menunjukkan perbuatan kita. Semakin besar iman kita itu menunjuk perbuatan kita semakin besar, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan itu 0. Dan itu Filipus. Gak ada iman. Gak ada duit Tuhan. Mau beli di mana? Iman tanpa perbuatan 0. Begitu juga perbuatan tanpa didasari iman 0. Andreas. Aku ada 5 roti 2 ikan. Dia punya perbuatan. Tapi gak didasari iman. Tidak berarti. Tuhan aku punya 5 roti 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk semua ini? Iman tanpa perbuatan 0. Perbuatan tidak didasari iman, sama 0-nya. Tidak berarti apa-apa. Jadi ketika Tuhan tanya, Tuhan udah punya rencana. Tuhan tanya, untuk apa? Untuk tahu iman murid-muridnya. Pengen tahu responnya ya apa? Imannya itu seperti apa? Karena iman itu memberikan respon. Kita lihat, Bapak Ibu, mereka itu barusan pulang dari apa? Mission trip. Mereka barusan pulang dari pengutusan. Mereka dikasih kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan. Bahkan dikatakan apa? Kamu gak usah bawa apa-apa. Gak usah bawa bekal, gak usah bawa baju, gak usah bawa apapun. Penyertaan Tuhan di sana. Mereka baru pulang di sana. Tetapi gak ada iman. Bukankah mereka selalu melihat Tuhan melakukan mujizat? Gak kurang-kurang. Tetapi apa? Gak ada imannya. Dia bilang, Tuhan, ya apa? Gak ada duit, gak bisa ini. Aku punya tapi gak ada artinya. Bukankah kita pun sama, Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, bukankah kita pun demikian? Kita cenderung apa? Kita cenderung melihat masalah kita terlalu besar. Betul gak? Ketika ada tantangan masalah kita cenderung apa? Kita cenderung melihat apa? Kemampuan kita gak mampu. Kemampuan kita terlalu kecil. Ketika tantangan ada fokus kita, itu selalu 2. Yaitu masalah terlalu besar, dan kemampuanku terbatas terlalu kecil, gak bisa ngatasi. Itulah kenapa seharusnya kita butuh iman.
Tetapi apa? Justru dilupakan. Apalagi ditambah apa? Capek. Wes gak ada. Wes Tuhan suruh pulang. Gak ada waktu ngurusin orang. Betul gak? Dan itulah iman yang ditunjukkan oleh mereka. Tuhan suruhan mereka pulang. Bukankah kita juga sama? Ketika kita lihat tantangan terlalu besar, kekuatan kita terbatas, terlalu kecil, gak mampu. Tambah lagi capek karena pergumulan hidup. Iman kita apa? Tuhan angkat masalah ini. Tuhan hilangkan masalah ini. Betul gak Bapak Ibu? Kita berkali-kali dengar bilang seperti itu. Berkali-kali kita mendengarkan hal itu. Tetapi nyatanya apa? Kita pun tetap melakukan sama. Kita tahu Tuhan kita lebih besar. Amin, amin. Kita tahu itu sering kali didengarkan. Tapi nyatanya apa? Iman kita tetap kecil. Permintaan kita cuma apa? Tuhan, angkat ini. Lewatkan ini. Tuhan suruh mereka pulang. Padahal bukankah kita sama dengan murid-murid? Kita juga gak kurang-kurang mengalami mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. 1 tahun udah lewat, kita lihat, kita banyak sekali mendapat penyertaan Tuhan. Mujizat Tuhan gak kurang-kurang, bahkan mungkin kita baru saja mengalami mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tetapi apa? Kita gak punya iman. Itulah sebabnya kita jarang melihat apa hal besar terjadi. Karena kita gak punya iman. Iman kita kecil. Kita gak pernah melihat hal besar terjadi. Kenapa? Karena kita cuma lihat masalah yang besar. Kita cuma lihat kemampuan kita yang kecil. Dan kita cuma melihat apa? Diri kita. Kita tidak pernah melihat orang lain. Tetapi kita lihat kenapa ini menjadi mujizat yang besar. Karena melampaui masalah. Melampaui 5 roti 2 ikan. Dan peduli dengan banyak orang. Bayangkan kalau murid itu bilang, Tuhan suruhan mereka pulang. 5 roti 2 ikan tidak akan pernah terjadi. Tidak ada mujizat besar itu terjadi kalau pulang. Betul nggak? Tapi karena tidak pulang mereka, mujizat besar terjadi. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang besar, kita ingin melihat hal besar terjadi. Kita jangan melihat masalah yang terlalu besar. Kita jangan fokus sama kemampuan kita yang terlalu kecil. Dan kita jangan fokus dengan diri kita. Sekalipun kita capek, lelah. Kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang. Kepentingan yang lain, yang lebih urgent mungkin dari kita. Baru di situ akan ada sesuatu yang besar terjadi. Kenapa kita susah sharing? Karena itu. Kita cuma lihat masalah kita. Kita cuma lihat kemampuan kita. Kita cuma lihat diri kita. Tetapi ketika kita berani melangkah keluar zona nyaman, kita mau peduli sama orang, hal besar terjadi. Tuhan pakai kita memberkati orang lain, kita bisa sharing cerita luar biasa loh itu. Kita seharusnya bertanya, what should I do? Kita seharusnya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, lu mau apa? Apa yang harus aku lakukan? Baru sesuatu yang besar itu akan terjadi. Karena nggak mikirin diri kita sendiri aja. Dan ketika kita bertanya, what should I do? Itu akan membawa iman kita bertumbuh. Ketika murid-murid itu benar-benar tanya, Tuhan, lu mau ngapain? Dan ketika kita lihat mujizat itu terjadi, itu menambah pembendaraan iman mereka. Iman mereka bertumbuh loh. Bapak Ibu, iman itu selalu bertumbuh di dalam keadaan dan waktu yang sulit. Ingat, iman itu selalu bertumbuh di dalam keadaan dan waktu yang sulit. Tapi celakanya kenapa kita nggak bisa bertumbuh? Karena ketika sesuatu yang sulit terjadi, ketika kita capek lelah, yaitu Tuhan bawa pergi. Tapi kita belajar, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa tetap memberkati? Maka hal besar itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Selanjutnya, 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu. Kalau di dalam Lukas dikatakan di sini, Lukas 9 dikatakan di sini, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Dari mana 5 roti dan 2 ikan itu?
Gak dijelaskan, tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 6, entah kenapa tiba-tiba ada anak kecil yang memberikan, Bapak Ibu. Dan mungkin ini adalah asal-usul roti boy, Bapak Ibu ya. Roti boy ya. Karena itu tagline-nya pas ya. One bun is never enough katanya, gitu ya. Jadi lebih. Anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan. Dan itu menunjukkan tindakan kasih yang luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Dia mau berbagi. Saya kemarin mikir, kenapa kok ini tiba-tiba anak ini iso kasih 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Dia disuruh papa mamanya atau dia datang sendiri. Dan mungkin dia sih sudah makan. Tetapi kan secara manusiawi kita kan cenderung simpen. Apalagi ini nanti pulang. Ya kan? Untuk keluarga nih. Gitu kan? Apalagi kalau tanpa seizin papa mamanya, makanan untuk sekeluarga dikasih waduh celaka ya kan. Secara logika kita mikir, kenapa kok anak ini bisa ngasih? Gitu ya. Karena cenderung setiap kita itu akan menyimpan. Nanti pulang masih butuh, gitu ya. Tetapi anak ini dia mau kasih. Untuk 5 roti, untuk 5.000 orang lebih, nggak ngerti. Cuma ketika anak ini memberi, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kasih. Karena dia mau memberi, dia mau membagi. Dan memang itulah pesan 5 roti 2 ikan. Yaitu bagaimana Yesus yang memberikan dirinya. Yesus yang memberikan dirinya dan yang memuaskan orang-orang. Menggambarkan tindakan kasih yang mau berbagi, menggambarkan kasih Kristus yang mengorbankan dirinya untuk memuaskan orang lain. Bukan cuma dirinya, makanya aku bilang, ketika anak itu tidak mikirkan dirinya, dia mau kasih, dia peduli orang lain, mujizat besar terjadi. Anak kecil lebih polos ya, dia lebih ini. Kita susah, semakin kita tua Bapak Ibu, kita itu semakin realistis. Iman itu musuhnya realistis Bapak Ibu. Realistis masuk akal, iman itu selalu enggak masuk akal. Makanya Tuhan mungkin berkata, hendaklah kamu seperti anak kecil mungkin itu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Bagaimana mujizat terjadi. Nah sekarang kita lihat bagaimana mujizat itu terjadi, ini enggak ada di PowerPoint-nya. Kita lihat Lukas 9, bagaimana mujizat itu terjadi. Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk, ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Di sana dikatakan Tuhan menghadap ke langit dan mengucap syukur. Ini penting. Apakah kita penuh dengan ucapan syukur dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu? Orang yang tidak mengucap syukur itu adalah orang yang tidak pernah puas. Dan itu berarti tidak pernah cukup. Lebih pun tidak pernah cukup. Dan itu berarti apa? Tidak akan pernah bisa membagi. Kita hidup dalam ucapan syukur enggak, Bapak Ibu? Orang yang tidak bersyukur itu cenderung menghitung apa yang tidak dimiliki. Orang yang tidak bersyukur itu cenderung menghitung apa yang tidak dimiliki. Bukankah kita sering seperti itu, aduh rek, gak punya iki rek, pengen ini. Tetapi lupa menghitung, apa yang dimiliki itu lupa. Tetapi anak ini, dia tahu yang dia miliki. Dan dia kasih. Dan bagi Tuhan itu cukup. Kalau bagi muridnya tidak ada artinya, bagi Tuhan apa? Itu cukup. Makanya Tuhan mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkannya. Dan mujizat itu Bapak Ibu terjadi di dalam tangan murid juga. Banyak tafsiran yang mengatakan apakah mujizat itu terjadi ketika di tangan Tuhan atau di tangan para murid. Tetapi saya melihat dua-duanya terjadi. Karena itu cuma 5 roti 2 ikan. Jadi Tuhan pecah, Tuhan bagikan ke murid-muridnya, murid-muridnya bagikan ke orang banyak. Itulah kenapa sisanya 12 keranjang tangan itu. Bukan bakul besar, tapi keranjang tangan. Kenapa? Karena itu kemungkinan keranjang tangan
punya murid-murid. Jadi supaya gampang dipecah, dimasukkan keranjang, lalu murid-muridnya pergi. Karena yang mengedarkan itu cuma 12 para murid. Gitu. Jadi ketika dipecah di tangannya murid-murid, di keranjangnya murid-murid ngasih, itu keluar terus. Gak bisa kita bayangkan, gak bisa. Tetapi untuk sesuatu yang tertutup, gak mungkin terbuka, dipecah, sering keluar, enggak. Pasti mujizat itu terjadi di dalam sesuatu yang tertutup. Seperti air menjadi anggur, itu kan tertutup, dia di dalam kendi. Dituang jadi anggur. Begitu pula minyak jandar sarsat, gak habis-habis. Gitu, itu di dalam kendi. Lalu juga minyak wangi yang janda yang berhutang, itu di dalam kendi, dikeluarin terus saja. Dan itu terjadi. Dan itu terlihat Bapak Ibu bahwa kita, Tuhan itu memberkati melalui kita. Tuhan memakai kita untuk memberkati orang lain Bapak Ibu. Tuhan itu menyatakan kasih-Nya itu melalui kita. Dan ketika murid-murid itu merasakan mujizat itu, gak ada itu, capek itu gak ada, saya percaya gak ada capek. Karena hal itu terlalu besar, sehingga membuat mereka lupa akan capek mereka. Sisa 12 keranjang, bukan cukup tetapi justru lebih. Dan ini mungkin bisa menggambarkan, menunjukkan bahwa anugerah keselamatan Tuhan yang utama itu bagi bangsa Israel, 12 suku. Memuaskan 5.000 orang lebih, tetapi berlebih. Yang berarti apa? Keselamatan itu juga bagi bangsa di luar, gitu ya. Yang terakhir, melihat sekeliling kita. Relevansinya bagi setiap kita. Mari kita melihat sekeliling kita. Apakah kita peka dengan sekeliling kita? Sekali lagi saya mengatakan, Pak Jokowi bilang, ekonomi Indonesia gelap. Kita tahu, orang yang kerja juga tahu. Lalu Menteri Keuangan juga bilang, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Alkitab sudah mengatakan sejak awal sebelum presiden kita. Bahwa dikatakan apa? Bahwa dunia itu semakin gelap. Kenapa? Karena dunia di dalam dosa. Dunia akan semakin gelap dan akan semakin rusak. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab sudah ngomong sejak awal. Dan saya sering mengutip, perhatikanlah hidupmu dengan bijak. Kenapa? Karena hari-hari ini ke depan akan semakin jahat. Betapa gelapnya dunia itu ditunjukkan di dalam 2 Timotius 4. Dikatakan apa? Dunia yang gelap itu adalah dunia yang cuma fokus sama dirinya. Di akhir zaman orang akan semakin cinta sama dirinya dan akan menjadi apa? Menjadi hamba uang. Yaitu dunia yang begitu laparnya. Cinta sama diri dan cinta uang tidak pernah puas. Dunia yang begitu lapar. Lapar akan apa? Lapar akan kebenaran, lapar akan kasih. Dan itulah yang Tuhan bawa. Mereka kehilangan Yesus. Mereka butuh Yesus. Yesus kebenaran, Yesus keadilan, Yesus adalah kasih. Itulah kenapa kita lihat dunia hari ini tambah gila. Tidak ada keadilan. Ya kan? Kita tahu tuh, yang lagi booming. Yang masalah keuangan ya, KSP berapa triliun itu. Wah, gila. Dan ketika tidak ada keadilan Bapak Ibu, yang terjadi apa? Ketika tidak ada keadilan. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, yang terjadi apa? Tidak ada kasih. Kita akan main hakim sendiri, dan itu tidak ada kasih. Ketika tidak ada keadilan, kita mesti hati-hati. Akan ada main hakim sendiri. Kenapa tidak ada keadilan? Tidak ada kebenaran. Dan itulah dunia yang begitu gelap. Dunia yang begitu lapar. Dunia yang begitu haus. Dan cuma Yesus yang bisa memuaskannya. Maka bagaimana respon kita? Apakah kita menyuruh Tuhan lenyapkan ini semua? Buat ini berlalu. Atau maukah kita peduli? Dan kita membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sekalipun kita sudah lelah, sekalipun banyak sekali pergumulan, yang sulit bahkan mungkin juga pas-pasan.
Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Maukah kita memberi mereka makan? Saya ingat sekali Bapak Ibu, khotbah Natal di SKE, Pendeta Sandy mengatakan sama tentang perekonomian yang gelap. Ini adalah waktunya gereja. Apa yang harus gereja lakukan? Yaitu mengosongkan diri, kenosis. Mengosongkan diri, yang berarti apa? Memberi ruang. Makanya kita bisa berbagi, karena enggak fokus sama diri kita sendiri. Tetapi kita memberi ruang supaya apa? Kita peduli dengan dunia ini. Dan disitulah mujizat akan terjadi. Yesaya 60 mengatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ketika kita bilang dunia yang gelap, ekonomi yang gelap, hari depan gelap, Tuhan bilang apa? Bangkitlah dan jadi teranglah. Kenapa? Karena terang kemuliaan Tuhan itu turun. Karena dunia ini di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, tetapi bangkitlah dan teranglah. Apa respon kita Bapak Ibu? Bagaimana iman kita? Apakah kita cuma pengen, yaitu Tuhan suruh mereka pergi, selesaikan semua. Aku capek, aku gak peduli. Atau kita mau memberi mereka makan. Kita mau membagi kasih Kristus melalui hidup kita. Bapak Ibu, kita punya lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kita punya lebih 5 roti. Kita punya lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kita punya terang dunia. Kita punya air hidup. Kita punya roti hidup. Dan banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi masalahnya adalah maukah kita membagi? Maukah kita memberikan hidup kita untuk memberitakan kasih Kristus? Sebagai penutup, saya akan mengutip perkataan Spurgeon. Dia berkata, bawalah roti dan ikanmu kepada Kristus, dan bukan mengikut Kristus untuk mendapatkan roti dan ikan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan ampuni kami, karena kami lupa untuk bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, karena kami lebih fokus kepada diri kami sendiri. Urusan kami sendiri, keluarga kami sendiri, sehingga kami tidak begitu peka dengan sekeliling kami. Dan Tuhan ampuni kami karena kami tidak punya iman yang besar. Tetapi Tuhan tolong tambahkan iman kami. Tolong kami untuk kami bisa bersyukur atas hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa peka. Tolong kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sebab jikalau kami tidak memiliki tekad, kalau kami tidak berani untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, maka kami tidak akan pernah memiliki belas kasihan yang Engkau miliki. Kalau kami tidak punya niat, kalau kami tidak berani untuk mengenal Engkau lebih lagi, maka kami tidak akan pernah puas dalam hidup kami. Dan itu berarti kami tidak sulit sekali untuk bersyukur. Tuhan tolong kami. Kasih kami kerinduan itu Tuhan, karena kami sadar kami orang berdosa. Kami orang yang menolak Engkau.
Kiranya anugerah-Mu untuk kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki kerinduan itu, Roh Kudus-Mu boleh bekerja. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman, berani Tuhan, untuk melangkah, sehingga iman kami boleh bertambah-tambah, boleh bertumbuh. Sungguh ampuni hati kami yang degil Tuhan, yang seringkali melupakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, saat ini Tuhan, kami pingin mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Kami pingin hal besar terjadi dalam hidup kami. Di dalam keletihan kami, di dalam segala pergumulan kami Tuhan, kami ingin tetap berbuah. Kami ingin tetap bisa menjadi berkat. Bawa kami Tuhan untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam segala kesibukan kami, bawa kami untuk bisa menarik diri. Supaya tidak membuat kami hanya fokus sama diri kami. Tetapi kami bisa mengerti isi hati-Mu. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu memuaskan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak setiap kita boleh